Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Terakhir kita sampai pada pembahasan hukum melihat lawan jenis. Melihat lawan jenis dalam konteks normal, hubungan atau interaksi sosial normal. Aurat perempuan itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi orang yang mau menikah boleh melihat keduanya. Berbeda halnya dengan budak. Aurat budak berbeda dengan aurat perempuan merdeka, tapi udah nggak ada. Baik. Boleh juga melihat perempuan atau menyentuh bagian tubuhnya kalau untuk kepentingan berobat. Itu pun kalau tidak ada dokter perempuan, kemudian tidak ada solusi pengobatan lain kecuali itu. Kalau masih ada dokter perempuan, dokter perempuan. Dokter perempuan nggak ada, metode pengobatan lain nggak ada, dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan catatan ditemani oleh mahram. Semua aturan itu tujuannya supaya menghindarkan orang dari perzinahan. Jadi yang menarik di Al-Quran sendiri, larangan berzinah itu disebutkan wala taqrabuz zina. Apa itu artinya la taqrabuz zina? Bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. Terus di ayat lain ada bunyinya ketika Allah Subhanahu wa taala mewaspadai kita untuk tidak tergoda dengan setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Di satu ayat disebutkan jangan mendekati zina, karena kalau orang mendekati zina umumnya itu akan terjatuh ke dalam perzinahan. Paham nggak? Oh, kalau gitu, kalau zinanya berarti boleh dong. Kan yang dilarang mendekati doang. Suka ada tuh orang punya pemahaman begitu. Kan yang dilarang mendekati zina. Mendekati zina itu artinya kita berdua-duaan di ruangan tertutup. Berarti kalau gitu zinanya boleh dong. Ya kalau mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Begitu dong logikanya. Kalau mendekati perbuatan zina aja kita itu dilarang, karena mendekati itu pada akhirnya bisa menjerumuskan. Apalagi berbuat zinanya itu sendiri gitu loh. Nah di ayat yang lain disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Berarti setan itu menggoda manusia dengan langkah-langkah, step by step. Kadang-kadang orang yang terjatuh dalam perzinahan itu awalnya dari mana coba? Awalnya dari sini. Awalnya dari chattingan, ya kan? Dari chattingan kemudian teleponan. Teleponan kemudian jadi wiridan tiap hari. Sebelum makan, setelah makan, sebelum mandi, setelah mandi. Sebelum tidur, bangun tidur. Ada yang ngerasa nggak? Wiridan tiap hari. Ntar pelan-pelan itu muncul rasa tidak puas. Perasaan kalau cuma ngobrol doang kok begini doang rasanya ya? Coba kita jalan bareng, tuh lihat tuh, setan tuh nih. Jalan bareng untuk pertama kalinya. Awalnya malu-malu, nggak mau pegangan tangan. Ceweknya di sini, cowoknya di sini. Tapi jalan bareng. Jangan sentuhan dulu, kita bukan mahram. Tuh lihat. Tapi lama-kelamaan apa coba? Jalan sekali, dua kali, ya masa begituan mulu gitu kan? Ntar tuh ada aja alasan-alasan ya, tiba-tiba memberanikan diri megang tangan pacarnya. Pegang tangan, kok enak ya kalau misalnya jalan kayak begini. Enak. Akhirnya apa yang terjadi? Main ke rumahnya, merasa udah dekat dengan keluarganya. Tiba-tiba orang tuanya lagi keluar. Pas main ke rumah, orang tuanya lagi nggak ada. Sebenarnya nggak ada niatan. Nggak ada niatan untuk melakukan perbuatan terlarang. Tapi itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada kesempatan. Ibunya lagi ke pasar, bapaknya lagi ke pabrik, dia sendirian, adiknya lagi sekolah. Di rumah nggak ada orang, nggak ada. Nafsu bergejolak, setan datang, berhasillah dia mewujudkan tujuannya. Jadi
Setan itu memang menggoda manusia dengan langkah-langkah. Orang korupsi juga begitu. Awalnya itu nggak berani korupsi sampai miliaran begitu. Awalnya itu kadang-kadang apa? Sogok menyogok, kemudian uang dengan nilai mungkin ya digitnya masih 1. Tiba-tiba kemudian dia merasakan kenikmatan manakala dapat uang tambahan dari jalan yang tidak mengharuskan kerja keras. Terus menerus begitu, lama-kelamaan korupsi beneran. Jadi manakala ada aturan tidak boleh perempuan itu melihat laki-laki dengan syahwat, tidak boleh laki-laki melihat perempuan dengan syahwat, tidak boleh berdua-duaan di ruangan tertutup, semua itu semata-mata ditentukan atau dibakukan aturan itu supaya kita terhindar dari perzinahan yang merupakan dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, kabair. Pertama, dosa yang paling besar dalam agama Islam itu apa coba? Yang tingkatannya paling besar. Dosa pertamax itu. Kalau misalnya tingkatan bensin itu istilahnya udah pertamax. Satu namanya apa? Syirik. Kemudian apa lagi? Aywa al-qatal, membunuh. Syurbul khamar, meminum khamar. Syahadatuz zur, bersaksi palsu. Uququl walidain, berhaka sama orang tua. Di antara dosa besar yang lain apa? As-sariqah, mencuri. Mencuri dengan nominal yang besar ya. Mencuri 1.000 ya kategorinya bukan dosa besar. Tapi ya jangan dibiasain gitu loh. Orang yang mencuri banyak juga awalnya ya mencurinya begitu. Mencurinya dikit-dikit dulu. Gak ujuk-ujuk langsung dengan nominal yang besar. Jadi itu ya. Sekarang di halaman selanjutnya Al-Faslul Awwal. Nah sekarang baru perincian dari muqaddimah. Jadi yang kemarin itu baru muqaddimah. Sekarang perincian-perinciannya. Al-Faslul Awwal, pasal pertama, fi bayan huquqiz zaujah. Pasal pertama dalam menjelaskan hak-hak istri al-wajibati ala zauj, terhadap suami atau yang wajib ditunaikan oleh suami. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Masih ingat nggak kemarin apa? Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Dia berhak untuk diperlakukan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dia berhak diberikan bekal, diberikan uang bulanan, bagian dari penghasilan. Berhak apa lagi? Diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan dandan. Alat untuk berdandan gitu maksudnya. Dan kalau suami udah ngasih alat buat dandan, ngasih skincare, yang paling berhak pertama kali melihat dandanan itu siapa? Suami atau orang lain? Suami. Tapi kenyataannya perempuan-perempuan kalau dikasih skincare sama suaminya, dipakainya itu di mana coba? Dipakainya ketika ke mall, dipakainya ketika kondangan, ketika keluar, ketika jalan-jalan. Kalau dalam rumah pakainya apa? Pakai daster yang udah bolong-bolong itu. Yang udah burik-burik. Pakaian bagus dipakainya di luar, pakaian jelek dipakai di hadapan suami. Kebalik. Suami berkewajiban memberi pakaian kepada istri, yang pertama kali berhak melihat pakaian itu adalah suami. Coba kalau rumah tangga kayak begitu, saya kira itu orang akan harmonis rumah tangga, ya kan? Sadar diri gitu loh. Istrinya sadar diri dengan posisinya sebagai istri, suami juga sadar diri sebagai imam rumah tangga. Memberi nafkah, ngasih pakaian, ngasih makanan, ngasih segala sesuatu yang harus diberikan kepada istri. Istri yang menghargai dan berusaha membahagiakan suami. Ya begitulah rumah tangga yang benar. Dan orang yang bercerai biasanya karena ada ketimpangan di antara dua itu. Ima suaminya tidak menunaikan kewajiban atau istrinya tidak menunaikan kewajiban. Ima suaminya tidak menunaikan hak istri atau istrinya tidak menunaikan hak suami. Terus nggak bersabar. Ada tipe-tipe model-model rumah tangga yang sebetulnya kadang-kadang suaminya bekerja keras tapi istrinya nggak berakhlak. Tapi suaminya bersabar, kadang-kadang bertahan. Tapi udah nggak ada rasa biasanya rumah tangga kayak begitu tuh. Cuma jasa doang ya tuh. Hatinya mah udah nggak. Kalau lagi hilaf suaminya cari perempuan lain, ya kan, selingkuh. Nah itu jadi pembelajaran tentang hak dan kewajiban itu penting demi keutuhan rumah tangga.
demi kelanggengan kehidupan rumah tangga. Sekarang kita akan merinci apa saja hak-hak istri terhadap suami. Qala Allah Ta'ala. Beliau mengutip ayat dalam Al-Quran. Fi suratin Nisa, di surat An-Nisa. Gak ada surat namanya Ar-Rijal. Adanya An-Nisa. Perempuan. Sebagai bukti apa? Al-Quran itu hadir di tengah masyarakat yang menistakan perempuan. Jadi orang-orang Arab dulu kalau punya perempuan itu merasa aib. Orang-orang dulu itu kalau diketahui punya anak perempuan, bagi mereka itu aib. Karena perempuan itu nggak bisa berperang, nggak bisa berjihad, nggak bisa berkelahi, nggak bisa membela sukunya. Orang-orang Arab dulu. Beda dengan laki-laki. Lalu Al-Quran datang di tengah masyarakat seperti itu, sampai-sampai bikin apa namanya, di dalamnya itu ada surat namanya An-Nisa. Surat perempuan. Nah ini ayat juga memuliakan perempuan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang bijak. Al-ma'ruf, cara yang bijak. Yang adil. Ini perintah turun di tengah masyarakat Arab yang memandang aib sosok perempuan. Perempuan dihinakan, lalu Al-Quran bilang, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Cara yang bijak, yang adil. Ai bil adli fil mabit. Maksudnya dengan keadilan. Bil ma'ruf bisa maknanya dengan keadilan. Perlakukanlah perempuan dengan cara yang adil. Pertama fil mabit. Mabit maksudnya apa? Dalam urusan bermalam. Ya kalau misalnya punya bini 2, 3 harus dibagi kan? Ada pembagian malam yang adil. Kalau punya bini 1, ya harus adil, maksudnya jangan sampai setiap malam kita itu kerjaannya di luar mulu. Kalau bukan karena urusan kerja, nongkrong sama teman gitu loh, paham nggak? Sementara istrinya berhak untuk dilayani, istrinya berhak untuk ditemani. Wan nafaqah dan nafkah. Jadi istilah ma'ruf itu mencakup apa? Keadilan dalam urusan bermalam, kemudian keadilan dalam memberikan nafkah, wabil ijmal fil qaul, dan berkata-kata baik. Berkata-kata baik. Nah, suami yang paham agama nggak mungkin tuh menghinakan istrinya, apalagi kalau KDRT. Nah, orang-orang KDRT itu kadang-kadang orang beragama juga, tapi dia nggak ngawalin agamanya gitu loh. Kalau tiba-tiba suami yang dia paham agama takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwa KDRT adalah kezaliman, tahu kalau seandainya menghina istri itu adalah dosa besar, dia nggak bakal mungkin mau. Waqala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di suratil Baqarah, di surat Al-Baqarah. Walahunna, dan bagi mereka ini maksud siapa? Para istri. Alal azwaj, terhadap suami, maksudnya mereka punya hak terhadap suami. Mithlul ladzi alaihinna, yang setara dengan kewajibannya. Minal huquq, dari hak-hak, fil wujub, dalam kewajiban, wastihqaq al-mutalabah alaiha, dan berhak untuk menuntut atasnya. Maksudnya menuntut hak dan menuntut haknya. Menuntut haknya dari suami gitu. La fil jinsi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Oh ngapain Arya? Si Arya baru bangun itu. Gimana, kaki kamu pincang nggak? Hah? Biasanya kan kalau yang habis tidur itu kakinya langsung ini kan? Langsung pincang. Walahunna mithlul ladzi alaihinna, mereka itu punya hak yang setara dengan kewajibannya. Bima yustahsanu syar'an min husnil isyrah,
Bil ma'ruf maksudnya ini penjelasan dari kata bil ma'ruf, ay bima yustahsanu syar'an, dengan sesuatu yang dipandang baik menurut syariat, min husnil isyrah. Husnil isyrah apa artinya? Aywa, pergaulan yang baik. Wa tarkid darar minhunna wa minhum wa minhunna, dan menghindari kemudaratan atau keburukan minhum dari para laki-laki, wa minhunna dan dari para perempuan. Walhasil maksudnya begini, ayat itu menjelaskan bahwa perempuan itu punya hak sebagaimana juga mereka punya kewajiban. Ayat ini luar biasa di tengah masyarakat Arab yang tidak menghargai hak-hak perempuan. Al-Quran menegaskan walahunna misladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi para laki-laki itu memiliki derajat di atas mereka. Karena mereka memberikan nafkah, mereka memberikan mahar, mereka menjadi imam. Nah itu sebetulnya ringkasan dari keharmonisan rumah tangga. Satu, istri punya hak, tunaikan hak istri. Istri punya kewajiban, tunaikanlah sebagai istri kewajiban Anda sebagai istri. Suami punya hak, suami juga punya kewajiban. Masing-masing kalau menunaikan hak dan kewajibannya, ya sudah rumah tangga itu ya begitu, rumah tangga yang benar begitu. Istri menunaikan haknya sebagai hak suaminya, suami menunaikan hak istrinya. Tapi ingat, lanjutannya itu mengatakan walirijali alaihinna darajah. Para laki-laki itu punya kelebihan di atas mereka. Berarti kalau nanti terjadi persengketaan, terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, kemudian suaminya memutuskan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan agama, perempuan itu harus taat. Harus mau nurut, harus mau taat gitu loh. Bukan dibalik loh ya. Dan ada sekarang model-model suami yang ngikut istri. Suami yang takut istri. Kalau apa yang diputuskan oleh suami itu maslahat, baik untuk masa depan rumah tangga, terjadi perselisihan pendapat dengan istri, manakala suami memutuskan dan putusannya baik, bijaksana, sesuai dengan tuntunan agama, maka wajib hukumnya istri mentaati suami. Kalau terjadi sebaliknya gimana? Suaminya nggak paham agama, nggak memutuskan sesuai dengan tuntunan agama, mengikuti ego dan hawa nafsunya, merugikan istrinya. Pilihannya dua. Punya suami kayak begitu, pilihannya dua. Satu, mengingatkan. Mengingatkan. Kedua, bersabar. Ada yang ketiga, minta cerai. Tapi itu nggak bagus. Sikap semacam itu tuh nggak bagus, bukan anjuran agama. Kalau kita baca biografi kehidupan orang-orang soleh, mereka-mereka yang diuji sama pasangannya, sama Allah dikasih ujian dengan pasangannya. Para aulia-aulia, para wali-wali besar yang diuji sama Allah dengan pasangannya, mereka itu bukan yang menceraikan, justru mereka itu menahan. Nanti ada kisah tuh di sini nih. Ada kisah seorang laki-laki ingin mengadukan perilaku istrinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tadi saya baca di halaman berapa ya? Kita loncat dulu ya. Ada seorang laki-laki di halaman selanjutnya di kitab saya halaman 20. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zaujati. Ada enggak? Coba di situ kitab halaman berapa itu, Mus? Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar ingin mengadukan perilaku istrinya yang kurang ajar sama suaminya, yang gak beradab sama suaminya. Tiba-tiba pas di pintu dia ngedengar istrinya Sayyidina Umar berkata-kata yang tidak baik kepada Sayyidina Umar. Apa maksudnya? Sayyidina Umar kan khalifah Amirul Mukminin. Ada seorang sahabat pengen datang ke Sayyidina Umar sebagai khalifah mengadukan perilaku istrinya. Tiba-tiba pas mau masuk dia dengar istrinya Sayyidina Umar berkata-kata yang tidak baik juga kepada Sayyidina Umar. Terus dia ngelihat, kalau seandainya istri dari Amirul Mukminin aja kayak begini, ya apalagi istri saya katanya. Kalau istrinya presiden aja kayak begini, ya saya siapa? Akhirnya dia sadar diri. Kemudian Sayyidina Umar memberikan nasihatnya bagus. Mungkin nanti bisa kita bahas nanti. Karena kita beda halaman ya kitabnya. Nemu nggak? Bagus itu ceritanya.
Jadi kalau memiliki istri atau suami tidak berusaha menunaikan haknya, maka agama menuntut kita untuk bersabar. Kesabaran kita menghadapi istri atau suami macam begitu, itu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Lanjut yang tadi. Para perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya, tetapi para laki-laki walirijali 'alaihinna darajah. Para laki-laki memiliki kelebihan atau derajat, kelebihan derajat di atas perempuan. Ai fadilatun fil haq, fadilatun kelebihan fil haq dalam hak. Ya, ada kelebihan hak suami karena dia menjadi imam rumah tangga. Min wujub ta'atihinna, dari kewajiban taat. Apa kewajiban taat bagi para perempuan? Lahum, terhadap para laki-laki. Bukan dibalik, sekali lagi. Aturan rumah tangga dalam Islam yang harus taat itu adalah istri, yang ditaati adalah suami. Kalau suaminya layak ditaati. Kalau suaminya layak ditaati maksudnya apa? Dia sudah menaikkan kewajibannya sebagai suami, mencari nafkah, memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, tidak melakukan KDRT, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Manakala dia berkeinginan, istri hukumnya taat, wajib mentaati suami. Tapi kalau suaminya tidak memberikan nafkah, dia jadi pengangguran, tidak memberinya pakaian yang layak, tidak memberinya makanan yang layak. Bagaimana itu? Masih ada kewajiban taat nggak? Masih ada kewajiban taat nggak kepada suami? Ayo, masih. Bukan berarti kalau punya suami begitu terus kita bisa berbuat seenaknya. Begitu bisa melakukan KDRT terhadap suami, enggak. Kalau ditemukan salah satu dari kedua pasangan tidak menunaikan kewajibannya, sama kayak suami gini. Suami punya istri tidak mau melayani. Kalau diajak itu bawaannya nolak terus. Kalau misalnya disuruh bersihin rumah nggak mau, disuruh ini nggak mau. Apakah itu artinya melegalkan KDRT bagi suami? Kalau punya bini kayak begitu gitu loh. Melegalkan perbuatan haram apa enggak jadinya? Enggak, tetap. Istri itu ya bagaimanapun tetap kalau dia sampai nusyuz itu artinya membangkang, maka ada tahapan-tahapan mendidik istri itu. Salah satunya diantaranya dengan apa? Dengan pisah ranjang. Dengan pisah ranjang. Ada di sini. Fahjuruhunna fil madaji. Maka tinggalkanlah mereka fil madaji. Madaji itu artinya maksudnya ranjang, kasur. Bisa pisah ranjang. Tujuannya adalah menyadarkan istri bahwa yang kamu lakukan itu salah. Kamu sebagai istri itu punya kewajiban taat kepadaku sebagai suami. Berhubung istrinya nggak mau taat, melawan terus, tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai istri, tidak mau melayani suami, itu namanya nusyuz. Kalau melakukan nusyuz, maka boleh pisah ranjang. Atau istilah wadribuhunna darban ghairu mubarrih, atau dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih itu kayak mukul gini doang gitu. Pukulan yang nggak berbekas. Itu suka disalahpahami, itu hadis yang wadribuhunna darban ghairu mubarrih, dan pukullah mereka seolah-olah kalau misalnya begitu, kalau istri itu melakukan pembangkangan maka suami boleh melakukan KDRT. Bukan. Itu darban ghairu mubarrih itu kayak begini doang. Apa pukulan yang apa istilahnya? Kalau misalnya anak kecil gitu kan, kamu sih nggak mau nurut gitu. Paham nggak? Gini doang, toel doang gitu doang. Kalau seandainya istrinya menampakkan nusyuz di hadapan suaminya. Oke, udah mentok nih, gak bisa. Ya istrinya gak mau sadar, suaminya juga gak tahan dengan itu. Cara terakhirnya apa? Mediasi antara dua keluarga. Ini istri disuruh bersihin rumah gak mau, melayani suami gak mau, ngurus anak gak benar.
Kerjaannya kelayaban di luar. Disuruh pulang nggak mau. Malah lebih suka main sama temennya ketimbang main sama suaminya. Maksudnya. Apa solusi terakhirnya sebelum apa? Jadi talak atau cerai itu adanya di ujung. Sebelum cerai dan lain-lain itu kalau bisa Pak, mediasi antara dua keluarga. Oh, mediasinya mentok. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa dilanjutin lagi. Terserah, itu mah pilihan akhir. Pilihan akhir ada di kedua pasangan. Mau cerai, tapi cerai itu kadang-kadang melahirkan resiko yang tidak kalah besar loh. Apalagi kalau udah punya anak kan. Jadi kadang-kadang perceraian itu bukannya memberikan maslahat, tapi kadang-kadang menimbulkan kerusakan yang lain. Setelah bercerai, anak tuh bingung sama siapa tuh. Dan anak-anak yang broken home itu mentalnya rusak sebetulnya. Karena kenapa? Karena bagi dia, ibu dan bapaknya itu gak bisa mencerminkan keteladanan. Kadang-kadang yang masalah tuh begini, bapak ibu yang udah bercerai itu, anaknya itu kadang diperlihatkan yang ibu menjelekkan bapaknya, bapaknya menjelekkan ibunya. Paham maksud saya? Yang udah cerai itu kadang-kadang pas anaknya ketemu sama bapaknya bercerita tentang kejelekan ibunya. Pas anaknya ketemu sama ibunya, dia cerita tentang kejelekan bapaknya. Terus apa yang tertanam dalam alam bawah sadarnya, apa yang terjadi? Orang tuanya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik. Orang tuanya sudah memutus harapannya. Dia merasa masa depannya gelap karena orang tuanya yang harusnya membimbingnya tidak bisa membimbingnya. Orang tuanya bahkan saling menjelekkan satu sama lain. Makanya anak-anak yang broken home tuh kadang-kadang mereka pelariannya kemana? Klub malam, kadang pergi sama ceweknya, serumah sama ceweknya, kira-kira melampiaskan. Semua tekanan-tekanan itu dia lampiaskan. Kadang-kadang narkoba, kadang-kadang apa lagi? Oh, macam-macam. Perceraian yang tadinya berniat untuk apa? Untuk melepaskan diri dari masalah, yang ada kadang menimbulkan masalah di atas masalah. Jadi perceraian itu bukan solusi sebetulnya. Kecuali kalau sudah mentok tidak ada solusi lain kecuali itu. Dan itu demi kemaslahatan bersama, ahlan wa sahlan. Tapi kehalalan yang katanya kan apa? Kehalalan yang paling dibenci sama Allah. Abghadul halal. Kehalalan yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Ya, kalau bisa jangan gampang ngomongin cerai ya. Saya punya teman sekolah di pondok dulu, perempuan. Teman sekelas. Waktu saya pulang dari Mesir, teman saya itu cerita. Itu gimana ya kalau kita punya pasangan, kalau misalnya kita berantem tuh ngomongnya cerai terus. Jadi suami ini ngajak cerai terus. Kalau misalnya lagi berantem sama istrinya, itu ngebawaannya tuh ngomongnya cerai aja. Terus saya bilang begini, ya cerai itu kan harus ada niatan kan? Harus ada niatan, kemudian dilihat itu orang mengatakan begitu niatannya menceraikan atau bukan. Lama tuh, itu sekitar 2019 saya ngasih nasihat ke dia, ya sebagai istri kita begini. Kemarin saya sebelum ke Surabaya, saya naik pesawat Citylink, saya mau naik ke boarding pass itu, ketemu sama dia. Teman-teman sekolah itu ternyata kerja di Citylink. Saya tanya, sekarang tinggal di mana? Masih kayak dulu katanya. Sama suami? Udah enggak. Cerai dia sama suaminya beneran. Dia cerai sama suami bukan karena dianya yang mau. Tapi karena kebetulan punya suami yang kayak begitu. Lisannya nggak bisa dijaga. Terus kalau berantem, penyelesaian itu nggak dewasa. Saya pernah nanya sama dia begini. Kamu setuju nggak kalau ada orang bilang bahwa asas keharmonisan dan keutuhan rumah tangga itu adalah agama. Maksudnya orang kalau agamanya bagus, insya Allah rumah tangganya bahagia. Setuju apa enggak? Setuju banget katanya. Suami aku itu kalau dia itu benar-benar paham agama, dia menunaikan tuntunan agama, nggak mungkin kan kayak begitu. Lisannya kan nggak mungkin tuh ngucapin kata-kata kayak begitu. Karena orang yang paham agama tahu perceraian itu bukan sesuatu yang ringan gitu loh. Dia itu dampaknya kadang jangka panjang, kadang dampak negatifnya itu lebih besar ketimbang dampak positifnya. Kita pisah itu bukan berarti selesai masalah. Kita pisah itu kadang-kadang 1, 2, 3 masalah datang tuh. Entah itu menyangkut anak, entah itu menyangkut keluarga, entah itu menyangkut masa depan kerjaan kita, menyangkut masa depan istri kita dan lain-lain. Dan ketika bercerai, nah ini yang orang nggak tahu. Ketika bercerai,
wajib hukumnya suami itu atau mantan suami itu memberi nafkah pada masa iddah. Tahu itu enggak? Namanya uang apa itu? Hah? Uang apa itu? Jadi wajib hukumnya. Dan saya kira gak banyak orang yang tahu, orang yang mengamalkan ini, ya kan? Orang tuh kalau udah cerai, di persidangan udah dinyatakan cerai, udah selesai. Padahal selama di masa iddah, sang suami itu masih berkewajiban memberikan nafkah buat siapa? Buat sang istri dan anaknya. Kalau dia punya anak. Uang apa itu namanya? Iya, masih wajib hukumnya. Daripada cerai, mendingan kita tetap satu rumah kan? Cerai masih wajib tuh. Apa masa iddahnya berapa? Kalau perempuan ini? Berapa? Astagfirullahaladzim. PR itu ya. Besok saya tanya. Ya sekarang nggak usah PR, sebenarnya tanya HP aja, tanya Google, tanya ChatGPT. Berapa masa iddah perempuan? Kan kalau misalnya yang ditinggal wafat, beda tuh masanya dengan yang dicerai dalam keadaan suaminya masih hidup. Tapi setelah cerai itu, kewajiban memberi nafkah itu masih ada gitu loh. Sampai dia selesai masa iddah. Masa iddah dapat laki-laki yang lain, nah baru. Nah itu gak banyak orang mengamalkan itu tuh. Mereka taunya kalau udah cerai itu ya udah selesai hubungan gitu kan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.